omongan orang sana sini, ucapan sana sini, yang nggak ngedukung banyak, yang ngedukung lebih banyak. Ada aja gitu ya kasih kayak paling untung doang paling penipuan malah dan yang lainnya. Saya tahu gitu, saya melihat gimana perjuangannya papa dari awal banget sampai hingga saat ini. Dan tahu gak sih sebenarnya ini rahasia tapi saya bongkar, rahasia berusaha tapi saya bongkar karena saya tahu rahasia. Jadi pada tahun 2015 pertengahan 2015 pertengahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel TV. Ya teman-teman, kita seperti omongan saya kemarin ya, kita mau bahas tentang PyTrend. Dan ada sebuah media itu menceritakan bahwasanya Wida ya, sebagai anak Yusuf Mansur pernah berkomentar tentang dulu PyTrend pernah ditawar 4 triliun gitu ya, dan akhirnya bangkrut. Nah ini teman-teman, apa ya, sebenarnya saya mencoba melihat lagi perilaku Yusuf Mansur dan anaknya ini ya, terutama si Wida ini. Nah ternyata memang Wida ini dipromosikan sudah lama teman-teman, bahkan dari kecil ya teman-teman. Dan ini menurut saya wataknya itu mirip sekali. Teman-teman bisa kita lihat dulu videonya yang berkaitan dengan PyTrend ini, karena sebenarnya video tentang PyTrend ini semacam kayak apa ya, kenapa kok targetnya itu salah satunya gitu ya TKW gitu, dan itu agak aneh gitu, kenapa dilakukannya di seminar apa ya, kumpulin uang gitu ya, sedekah gitu lah teman-teman. Nah kita lihat dulu teman-teman videonya, yuk check it out. omongan orang sana sini, ucapan sana sini, yang nggak ngedukung banyak, yang ngedukung lebih banyak. Ada aja gitu ya kasih kayak paling untung doang paling penipuan malah dan yang lainnya. Saya tahu gitu, saya melihat gimana perjuangannya papa dari awal banget sampai hingga saat ini. Dan tahu gak sih sebenarnya ini rahasia tapi saya bongkar, rahasia berusaha tapi saya bongkar karena saya tahu rahasia. Jadi pada tahun 2015 pertengahan 2015 pertengahan, waktu itu PyTrend lagi gak stabil, lagi ya gitu deh, lagi goyang, namanya juga bisnis ya, ada aja pasang surutnya kan. Dan papa hampir aja tergoda apa ya? Tergoda rayuan dan duit sih. Bukan. Jadi PyTrend itu hampir aja dilepas. Setuju? Berapa sih dijualnya emang? Tahu nggak berapa? Kan 10 miliar ada lagi. Bukan 1 triliun. Bukan 10.000 US, tapi 100 miliar rupiah. Gede nggak sih segitu? Kecil banget. Saya diajak papa ikut rapat, rapatnya waktu di Jakarta, di salah satu gedung, itu lantai paling tertinggi di Jakarta. Coba untuk menonton semua member-membernya. Saya dengerin aja gitu kan, mulai dia mau beli, mulai orang mulai. Saya dengerin gitu percakapannya dia. Kayaknya datang pada Cina-Cina tuh, datang juga kan, mereka juga pada beli gitu. Setelah mulai mau papa tawar-menawar segala macam, kita pulang nih. Kita pulang di mobil, papa nanya sama saya, Kak, gimana menurut kakak PyTrend dijual atau enggak gitu. Saya sebagai anaknya ya, dan sebagai orang yang melihat papa di luar rumah maupun di dalam rumah,
sedih banget dengarnya kalau misalnya sampai Bapak mau ngejual Paytrend. Kita tuh udah melewati banyak apa ya, banyak puting beliung lah, banyak halilintar gitu, ujuk-ujuk begep gitu. Iya, pandemi ini kita lewatin gitu. Sekarang kayak gini mau dijual ya Pak? Sama Cina. Iya, ya masa kita lepas sama dia lagi yang kaya, apa dong ya? Harus jadi duit. Benar. Saya bilang sama Pak, di semasa aja kayak begini. 100 miliar itu kecil Pak. Kalau kita tahajud, kalau kita ikhtiar, kalau kita rame-rame, semua Paytreners, semua mitra, kita ajak semua berdoa, kita bisa dapat lebih dari 100 miliar. Bapak diem, ya juga ya. Iya, ngomong aja masih berdoa, berdoa dong gitu. Saya beneran marahin Papa waktu itu. Saya bilang udah Pak, ayo Pak, kita doa aja gitu. Terus 2015 lalu sampai akhir ini 2015 akhir, saya nanya sama Papa, mana perkembangan Paytrend? Alhamdulillah maju. Ma, saya terus doa, saya terus sholat. Buat apa ya? Buat Paytrend dan buat semua mitra. Beneran saya doa. Mudah-mudahan ini bisa jadi bisnis gede. Dan tahu gak sih? Tahu gak? Sampai 3 bulan terakhir ini 2016, Paytrend mencapai angka 1 triliun transaksi dengan penghasilan 300 miliar. Lebih nggak dari yang ditawarin sama bulan lalu. Saya mari Papa tuh kan bener. Lebih. Saya pengen kencing luar. Oh, udah nanti kan? Maaf ya. Oke itu teman-teman videonya. Nah teman-teman, saya sudah mengambil kesimpulannya ini di kita list saja gitu. Biasanya kalau kita lihat perilaku Firda ini memang mirip sekali dengan Yusuf Mansur ya teman-teman. Dari cara bicaranya dan sampai ketika dia berbisnis, contoh misalkan dia bisnis koin ya, koin kripto. Saya nggak mau ngiklanin koin kriptonya gitu. Sebenarnya ya itu lebih token sih sebenarnya, token gitu, token kripto. Ternyata ya hasilnya apa? Hasilnya nggak beda jauh dengan Paytrend dan saya nggak tahu itu sudah berapa miliar yang masuk ke sana. Dan anehnya itu pada saat itu kita kan sedang viral ya, sedang viral bicara tentang Yusuf Mansur, perilakunya seperti itu. Tapi di luar sana masih ada banyak orang yang bergabung di token itu, agak aneh sebenarnya. Dan akhirnya ya saya nggak tahu akhirnya perkembangannya bagaimana. Yang jelas katanya dari orang yang dalam tanda kutip itu merasa dirugikan ya, rugi gitu ya, merugikan, dan katanya jumlahnya miliaran. Ya begitulah. Tapi buat Firda ini miliaran kan katanya 100 miliar bahkan cuma sedikit gitu ya. Bayangin aja orang yang basic bisnisnya aja nggak jelas, dia mengatakan 100 miliar itu sedikit. Saya katakan nggak jelas. Pertama gini, bisnis apa yang dilakukan Yusuf Mansur berhasil? Investasi batubara enggak berhasil. Investasi emas nggak berhasil. Investasi apalagi, patungan usaha, investasi nggak ada yang berhasil. Yang berhasil ya menurut saya modal, nggak tahu dari mana itu modalnya, terus dia limpahkan ke warung steak. Nah itu yang berhasil, dan itu nggak dikelola sama Yusuf Mansur, itu dikelola sama Jody. Dan Jody ini adalah salah satu anak yang sudah dilahirkan sebagai orang yang ya mungkin dibesarkan gitu sebagai orang yang berbisnis di bidang kuliner gitu ya. Dan nggak terlepas daripada kontroversi itu juga. Artinya adalah semua bisnis yang dilakukan Yusuf Mansur itu kan nggak ada yang berhasil, walaupun gitu ya Yusuf Mansur tetap kaya. Karena ya kita ketahui teman-teman, Yusuf Mansur ngumpulin sedekah yang dia bilang sendiri, sedekahnya kadang pada saat itu aja 2014 kalau nggak salah, atau 2015 sudah mencapai 10 triliun. Jadi wajar kalau Yusuf Mansur punya ini, punya itu gitu. Yusuf Mansur pernah nggak membuktikan uang asal-muasal uangnya itu dari mana dia bisa beli rumah? Kan nggak pernah gitu. Dan apakah itu nanti diteliti oleh Badan Pemeriksa Keuangan, saya nggak tahu ya teman-teman.
Yang jelas bentar lagi masuk ke ranah pidana ya teman-teman. Tunggu aja. Nah kemudian soal pipeline-nya, ya Widam itu pernah bilang misalnya di media itu ya pipeline itu pernah ditawar sekitar 4 triliun gitu, dan faktanya Widam sendiri di situ bilang ditawar 100 miliar katanya sedang bermasalah. Padahal Yusuf Mansur itu dari dulu itu bermasalah, cuma ya saya nggak tahu kenapa masih bisa lolos gitu ya, walaupun pernah di penjara gitu. Dan yang bilang kayak gitu bukan saya, Yusuf Mansur sendiri. 2 kali malah dia bilang seperti itu. Nah terus kemudian kalau kita melihat ada hubungan antara, di sini disebutkan ya teman-teman, Bunda Nuris gitu ya, terus Yusuf Mansur dan Wida ini berarti ada hubungan relasi yang menurut saya cukup kental. Karena menurut sebagian orang yang di sana, karena kan ini semua orang ini adalah target korbannya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena katanya mereka itu pada saat pengajian itu bahkan kekurangan formulir untuk bergabung ya teman-teman. Jadi banyak sekali korbannya di situ gitu ya. Jadi mereka target korbannya. Saya katakan sebagai korban karena apa? Ternyata 10 tahun kemudian ya orang yang bergabung ke Pipeline gitu lebih dari 10 tahun ya Bandung Patungan Usaha itu gak jelas gitu ya. Itu jadi milik Yusuf Mansur udah jelas, tapi modalnya dikembalikan atau enggak ya mungkin sebagian ada yang dikembalikan karena terdesak, karena apa gitu ya. Tapi ya banyak orang yang merasa uangnya belum kembali gitu teman-teman. Kemudian dia mengatakan bahwasanya uang 100 miliar itu kecil. Ya tadi saya katakan bahwa misalnya dia berbisnis saja nggak jelas gitu teman-teman. Dia cuma modal ngomong. Terus saya nggak tahu kenapa orang-orang yang di belakangnya, orang-orang yang di belakang Yusuf Mansur itu kayak seolah-olah masih apa ya, mendukung Yusuf Mansur dalam konteks kategori ini ya. Walaupun banyak sudah yang meninggalkan, tapi menurut saya karena ada bagian-bagian gitu ya, ada bagian-bagian ya saya nggak tahu nyebutin bagian apa gitu. Ada bagian-bagian yang teman-teman bisa simpulkan sendiri. Itu menurut saya yang perkataan Wida ini sangat identik dengan Yusuf Mansur, di mana dia bual, misalkan yang dia bicara di sini sendiri itu 100 miliar, terus kemudian dia bicara 4 triliun, dan saya juga nggak percaya itu pernah ditawar 100 miliar teman-teman, karena pattern pada saat 2015 dan 2014 itu masih MLM gitu. Apa ya, perusahaan apa gitu yang bonafit itu yang mau nawar, apalagi perusahaan baru itu yang mau nawar Pipeline dengan model MLM. Nggak ada, perusahaan profesional itu nggak pernah nawar perusahaan MLM gitu yang basic MLM gitu ya, bukan MLM yang apa yang tersolid gitu ya, bukan MLM yang memang sudah terkoneksi dengan berbagai macam hal yang penjualan produknya jelas gitu. Itu beda lagi. Ini kan Pipeline itu produknya aja nggak jelas gitu teman-teman. Artinya dia sering bikin program tapi programnya nggak apa sih sebenarnya hasilnya, itu kan nggak jelas gitu teman-teman. Intinya Yusuf Mansur ini mempersiapkan Wida Mansur ini benar-benar disiapkan seperti Mamang Ucup gitu, dengan segala perilakunya, dengan segala yang bisa membuat apa ya, orang geram sebenarnya. Tapi dia tahu, mungkin dia pikir dengan uang semuanya bisa dibeli gitu ya. Karena dia merasa dendam sama kemiskinan, dan itu bukan ucapan saya, itu ucapan Yusuf Mansur. Dia itu dendam sekali dengan kemiskinan. Oleh sebab itu, bagaimanapun caranya dia harus kaya gitu, walaupun ya uangnya nggak tahu dari mana gitu. Ya begitu teman-teman. Jadi ya teman-teman bisa simpulkan sendiri bahwasanya apakah memang Wida ini disiapkan seperti orang yang seperti Yusuf Mansur, atau memang perilakunya ya otomatis nyontoh Yusuf Mansur. Menurut saya sih ya nyontoh juga dan mempersiapkan, dan semua itu dirangkai karena Yusuf Mansur tuh ya kalau menurut Ustadz Tabrani itu dia punya tim cerita gitu, tim cerita halu. Jadi teman-teman sampai di sini, jangan lupa like, subscribe dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.